Istilah jangan tidur habis asar atau jelang maghrib ini bukan cuma dongeng atau isapan jempol. Udah sering kan dulu kita diomelin gara-gara kalau sore-sore tuh ngantuk terus mau tidur. Bukannya mandi siap-siap pergi ngaji malah tidur. Diomelin tuh sama nyokap biasanya. Nah, kalau tidur siang sedikit mah nggak apa-apa, misalnya jam 1 siang. Kebanyakan bocil dan gak diliatin sama ortunya mah tahu-tahu tidur aja jam 5 sore. Bangun-bangun pas maghrib. Udah bangun bukannya disadarin, kebanyakan yang ada malah dikerjain sama ortu sendiri. Kayak buruan mandi, udah telat berangkat sekolah. Padahal mah bukannya pagi tapi malam. Akhirnya diketawain sama orang tua karena ngigo jadinya. Waktu itu umur gue sekitar 7 atau 8 tahun lah. Namanya bocil, abis lari-larian gitu kan sama teman-teman. Badan rasanya remuk semua. Pas matahari mulai turun, azan maghrib mulai kedengeran pelan dari musola, gue malah rebahan di balai-balai. Itu kursi bambu yang dipakai biasa buat babe-babe nongkrong depan rumah. Tapi ini posisinya ada di dalam rumah gue, di ruang tengah. Nyokap udah teriak-teriak dari dapur, "Jangan tidur, Dit, bangun. Pamali tidur jam segini." Tapi mata gue rasanya tuh kayak dilem, berat banget. Suara nyokap tuh pelan-pelan ngejauh, digantiin sama suara jangkrik yang mendadak berhenti barengan sama hilangnya kesadaran gue alias tidur pules. Gue gak tahu berapa lama gue tidur, tapi tiba-tiba gue ngerasa dalam tanda kutip sadar gitu. Masalahnya, gue gak bisa buka mata. Badan gue rasanya kayak ditindih batu gede yang dinginnya tuh minta ampun. Gue coba gerakin ujung jari aja, nggak bisa. Ini nih orang yang sering bilang tindihan atau erep-erep, tapi rasanya berkali-kali lipat lebih serem kalau kata gue. Suara azan yang harusnya kedengeran syahdu di kuping gue berubah jadi suara geraman pelan yang nggak jelas kata-katanya. Terus gue mulai denger suara lain kayak srek, srek, srek. Suaranya tuh datang dari bawah balai-balai bambu tempat gue tidur. Kayak ada sesuatu yang gede lagi nyeret badannya di atas lantai tanah yang kering. Udara di ruangan itu mendadak jadi bau banget. Bau tanah basah yang kecampur sama bau bangke yang udah berhari-hari, bangke tikus gitu. Pelan-pelan gue ngerasa balai-balai di bawah gue tuh miring. Ada beban berat yang naik ke atas bambu itu. Terus gue maksa buat ngebuka mata gue. Gue paksa, akhirnya kebuka dikit. Dan disitulah gue ngeliat di samping kepala gue ada tangan yang warnanya abu-abu pucat, kurus kering sampai tulangnya tuh nonjol. Kuku-kukunya yang hitam panjangnya tuh gak masuk akal. Itu makhluk ngerayap naik dan wajahnya gue gak akan pernah lupa yang ini. Wajahnya alias mukanya rata, nggak ada mata, cuman ada lubang hitam gede di bagian mulut yang terus-terusan netesin cairan yang bau amis, kayak iler tapi bau amis gitu, kental gitu. Makhluk itu ngedeketin muka ratanya ke muka gue. Gue bisa ngerasain hawa dingin yang bener-bener keluar dari lubang mulutnya. Dia nggak nyerang pakai kuku, nggak. Dia cuma diem, tapi gue ngerasa ada sesuatu yang mulai kesedot dari badan gue. Rasanya kosong, hampa, kayak semua kenangan sama tenaga gue tuh dipaksa tarik keluar. Di saat yang sama, gue ngeliat bayangan hitam mulai masuk ke dalam pori-pori kulit tangan gue. Rasanya perih, kayak disayat-sayat silet. Tapi walaupun gue gak tahu disayat silet tuh kayak gimana rasanya, tapi kayak perih banget, perih, ngilu banget. Tapi gak berdarah. Gue mau teriak manggil nyokap, tapi suara gue kayak nyangkut di tenggorokan. Akhirnya cuma bisa pasrah. Dan akhirnya mulai nangis lah, panik. Namanya bocil ya, panik dikit pasti nangis jadinya. Tiba-tiba gue denger suara langkah kaki nyokap ngedeket. "Dit, Adit, kok lampunya gak dinyalain?" Langkah nyokap kedengeran makin deket, tapi tuh makhluk di atas gue malah makin kenceng ngisep tenaga gue. Itu sosok mulai nyengir lebar. Lubang mulutnya makin lebar lagi, kayak ngetawain nyokap gue yang gak sadar kalau anaknya tuh lagi erep-erep, lagi ketindihan.
mau baca-baca, ya namanya bocil, baca doa mau makan. Biasa kan gitu kan, akhirnya yang keingetan doang. Nah, pas banget tangan nyokap nyentuh badan gue atau nyentuh bahu gue nih buat ngebangunin, gue ngerasa kayak kesetrum listrik yang kenceng. Itu makhluk lompat turun dari bale-bale terus ngilang di belakang bayangan lemari tua yang ada di kamar tengah. Gue bangun, ngos-ngosan dong, keringet dingin parah, gue bios parah deh, baju gue sampai basah sampai lepek. Nyokap kaget ngeliat muka gue yang pucat kayak nasi. Kata nyokap, mimpi apaan lo? Makanya udah dibilangin jangan tidur maghrib, kata nyokap sambil beres-beresin lemari juga. Nyokap pikir itu cuma mimpi, tapi gue tahu itu kayaknya nggak mimpi. Pas gue bangun dan mau ke sumur buat cuci muka, gue sempat ngeliat di bawah bali-bale di lantai tanah tuh ada bekas seretan panjang dan kayak ada jejak tangan yang jari-jari jumlahnya tuh bukan 5 tapi 6. Dan yang paling bikin gue merinding sampai sekarang itu pas gue ngaca, di leher gue ada bekas memar biru rada hitam. Kalau orang dulu bilang ya itu tadi kejilat setan lah, kepegang setan lah, istilahnya kayak gitu mitosnya. Bentuknya persis kayak bekas cekekan tangan kurus yang tadi gue lihat. Sampai malam itu gue ngerasa kayak mulai agak demam nih, dan akhirnya gue tidur cepat buat besok berangkat sekolah. Siapa tahu besok ya udah normal lah, udah biasa lagi gitu. Besok paginya nih, yang ada gue nggak bisa bangun. Badan gue berasa demam, tapi pas dicek dingin, nggak panas. Akhirnya nyokap nitip surat izin sakit ke teman sekolah gue yang udah nyamper di depan rumah. Tidurlah gue seharian. Nah, pas lagi gue tidur seharian itu, mimpi buruk, mimpi jelek, mimpi nggak enakin tuh tetap datang. Kayak kita tuh lagi dikejar-kejar bola hitam gede dari yang tadi bentuknya kecil lama-lama makin gede. Nah itu tadi. Terus ditambah kayak kita tuh nyentuh benda halus terus lama-lama kasar gitu. Aneh deh pokoknya mimpinya, kayak mimpi orang demam. Akhirnya sore pas bokap pulang, bokap langsung ngecek badan gue. Dia balik ke dapur, ngambil air hangat, entahlah tahu dibacain apa gitu, gue nggak paham. Gue disuruh minum sambil tetap diomelin supaya jangan tidur maghrib. Ya alhamdulillah besoknya gue bangun, badan gue seger dan gak kenapa-kenapa lagi. Sampai sekarang kalau di jam 5:30 sore gue pasti langsung berdiri, cuci muka atau nyari kesibukan supaya gak ngantuk. Karena gue tahu makhluk itu tuh gak bener-bener ngilang. Dia kayaknya cuma lagi nungguin gue ngelakuin kesalahan yang sama, tidur maghrib. Kadang kalau lagi sendiri di rumah pas maghrib, gue masih sering suka denger suara srek-srek gitu yang kayak tadi gue ceritain dari kolong tempat tidur. Kayaknya dia masih di sana, masih nungguin gue ngulangin hal yang sama. Kalau lo punya cerita horor masa kecil yang mirip kayak gini juga nggak?